pembelajaran layanan klasikal yang akan kita mulai pada jam ke-3-4 dengan waktu durasi 1 jam pelajaran. Mudah-mudahan nanti ada manfaatnya untuk kalian ya. Ini baru 49 anak. Nggak masalah, kita mulai saja, nanti menunggu malah lama, nggak masuk-masuk. Silakan yang lain bisa gabung ke Vicon ya. Kalian sudah mengikuti semester kemarin, mudah-mudahan kalian evaluasi diri, apa yang harus kalian lakukan. Barangkali ada nilai yang belum tuntas, kalian mengikuti remedi seperti pagi tadi jam 7 sampai 8 kalian mengikuti remedi di pelajarannya Budiah, barangkali seperti itu ya. Mudah-mudahan setelah remedi nilainya kalian sudah tuntas semuanya, dan kalian jangan lupa tetap semangat untuk belajar ya, untuk mengikuti UAS, ulangan akhir semester genap nanti. Semoga kalian semuanya naik kelas semuanya dan mendapatkan nilai yang memuaskan ya, harapannya seperti itu ya. Layanan klasikal pada pagi hari ini kita bahas tentang bullying ya, tentang bullying. Mungkin kemarin saya sudah kemarin lagi sebelum tes baru materi tentang kejujuran dan integritas ya, sudah selesai ya. Saya anggap sudah selesai. Mari kita pelajari tentang bullying ya. Tugas perkembangan untuk mencapai kematangan dalam sistem etika dan nilai. Bidang bimbingannya adalah pribadi, tujuan layanannya agar peserta didik atau siswa ya, kalian mampu memahami tentang bullying ya, terus bahaya perilaku bullying, sebab dan dampak bullying, serta berani cara melawan tindakan bullying. Nah, ini tujuan daripada layanan klasikal tentang bullying Ibu sampaikan agar siswa itu mengetahui tentang bullying. Apa sih itu bullying ya? Dalam pergaulan di sekolah ya, kita jumpai perilaku siswa yang suka melakukan untuk mengejek ya, memukul, mengintimidasi, mengompas ya, memfitnah dan sebagainya. Perilaku ini dikategorikan dalam perilaku bullying ya. Bullying itu sangat merugikan siswa yang menjadi korbannya, karena korban bullying akan merasa tidak nyaman ya, terancam ya, dan terganggu konsentrasi belajarnya ya, kemudian sampai pada akhirnya biasanya si korban itu ketakutan yang berlebihan ya, mengalami ketakutan yang berlebihan. Jadi jika tindakan bullying ini tidak dilawan, maka akan semakin merugikan banyak korban ya. Jadi kalian itu harus tahu tentang bullying ya. Bullying itu mungkin sementara yang kalian tahu itu kekerasan ya, berkelahi atau dipukul, itu baru namanya bullying. Sepertinya nah, kita bahas tentang pengertian bullying. Apa itu bullying ya? Bullying adalah salah satu bentuk dari perilaku agresi ya, dengan kekuatan dominan pada perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan mengganggu anak lain atau korban yang lebih lemah darinya. Biasanya suka usil ya, ini anak yang dianggap lebih lemah daripada yang membullying ini biasanya ini dilakukan secara terus-menerus ya, mengecek dan sebagainya. Nah, ini arti daripada bullying dilakukan, perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan mengganggu anak yang dianggap lebih lemah dirinya, sehingga biasanya itu untuk berhari-hari, untuk nunggu berikan loro telu. Oi, Anissa ini suaranya masuk sini loh. Anissa Fitriani ya. Ini baru 56 anak, enggak apa-apa Ibu mulai saja. Harusnya sudah 100 lebih ya, tapi baru 56. Mau ikut atau tidak ini? Ya, bullying terjadi jika seseorang atau sekelompok orang mengganggu atau mengancam keselamatan dan kesehatan seseorang, baik secara fisik maupun psikologis ya, mengancam properti, reputasi, atau penerimaan sosial seseorang, serta dilakukan secara berulang dan terus-menerus.
Nah, ini terdapat ada beberapa jenis bullying ya. Bullying dapat di bullying itu dibagi menjadi ada beberapa tindakan seperti fisik, ya ada bullying secara verbal dan dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Ya. Di sini ada beberapa jenis-jenis bullying. Ya. Mungkin kalian bisa ketahui tentang jenis-jenis bullying. Kalau sementara mungkin kalian tahu tentang bullying itu apa? Siapa yang tahu? Halo? Sementara yang kalian tahu tentang bullying? Halo? Ya. Ada yang tahu? Kayak kita bahas bersama-sama ya. Ada beberapa jenis bullying ya. Mungkin yang kita tahu sementara hanya kekerasan. Padahal di sini ada beberapa jenis bullying, yaitu yang pertama bullying secara verbal. Ya, bullying secara verbal itu apa sih? Siapa yang tahu? Halo, siapa yang tahu bullying secara verbal? Secara verbal? Halo, Mbak Anissa? Ada yang tahu? Adi Batul? Bullying secara verbal, halo? Dengar suara Bu Guru enggak ini? Halo? Dengar, Bu. Dengar, Gaza? Dengar, Bu. Ya, bullying secara verbal itu apa? Contohnya bullying secara verbal? Nggak tahu. Memukul. Oh, verbal. Oh, verbal. Mengejek. Oh ya, mengejek. Dengan kata-kata, iya benar. Ya, penghinaan ya, penghinaan yang kejam. Oke, ya ini bullying secara verbal itu biasanya perilaku ini dapat berupa ya seperti julukan nama, mengejek, celaan, ya fitnah, kritikan kejam, ya menghina, pernyataan-pernyataan yang bernuansa, ajakan yang tidak baik itu juga termasuk bullying secara verbal, ya, teror, ya surat-surat yang mengintimidasi, kemudian tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Nah ini kasak kusuk dan rumpi dan sebagainya itu termasuk ini juga bullying ya. Mungkin apa yang tuduhan atau fitnah itu namanya ya, kasak kusuk yang keji dan keliru ya, gosip dan sebagainya itu termasuk bullying. Nah dari ketiga jenis bullying yang dalam bentuk verbal adalah salah satu jenis yang paling mudah dilakukan, dan bullying bentuk verbal akan menjadi awal dari perilaku bullying yang lainnya. Ya, biasanya secara verbal itu seperti contoh tadi ya, penghinaan ya. Kemudian apa? Mengganti nama, namanya Adi Batul tapi dipanggil siapa gitu. Kalau setiap hari lama kelamaan kan menjadi marah ya, yang dibullying secara verbal itu secara tidak langsung itu namanya juga bullying, tapi bullying secara verbal. Tapi mungkin yang kita ketahui selama ini yang dinamakan bullying itu bullying secara fisik ya. Kalau secara fisik kan jelas ya. Jadi kalau laki-laki mungkin berkelahi, ditempiling dan sebagainya, minta uang ya, itu enggak dikasih terus nanti langsung dipukul, itu namanya bullying secara fisik. Jadi berbagai macam bullying yang harus kalian ketahui secara tidak disadari, bahwa kalian mengejek temannya dilakukan setiap hari itu juga namanya bullying ya. Terus teror ya, teror itu apalagi zaman sekarang dengan adanya IT, HP ya. Mungkin kalian setiap malam bisa saja kalian waktunya tidur ya, kalian WA yang tidak baik ya. Itu juga dinamakan bullying, tapi itu namanya bullying secara fiber ya, secara bullying elektronik atau cyber ya. Itu nanti kita bahas nanti. Nah, itu bullying seperti itu kalau dilakukan setiap hari itu namanya bullying secara verbal ya, mengecek terhadap temannya yang dianggap lebih lemah ya, lebih lemah daripada dirinya merasa paling hebat, sehingga kalau mengatakan temannya yang tidak baik itu dilontarkan setiap hari, menyindir ya, menyinggung perasaan orang lain, itu juga dinamakan bullying ya, bullying secara verbal. Kemudian jenis bullying yang lain adalah bullying yang secara fisik ya. Bullying secara fisik itu kalian ya pahamnya mungkin yang dinamakan bullying ya bullying secara fisik ya. Padahal ada beberapa bullying secara fisik itu
yang termasuk dalam jenis ini yaitu tadi ya, secara fisik itu memukul, menendang ya, menampar, mencekik, menggigit ya, ini contohnya ya, mencakar ya, meludahi dan merusak serta menghancurkan barang-barang milik orang lain ini. Jadi ada bentuknya, ada bentuk yang dibullying. Ini namanya bentuk kekerasan ya, secara bullying secara fisik. Nah, ini biasanya terjadi pada siswa laki-laki ya, laki-laki. Tapi mudah-mudahan di sini di SMK 1 kan kebanyakan perempuan. Nah, kalau perempuan biasanya sering terjadi bullying secara verbal. Ini sering banget, cuman kita tidak merasakan. Tapi kalau dilakukan setiap hari ya, terhadap teman yang dirasa lebih lemah darinya, ini namanya juga bullying, termasuk kekerasan secara verbal. Kalau secara fisik jelas ada yang terluka di antara mereka ada yang terluka. Nah, ini biasanya terjadi pada laki-laki ya, menendang ya, terus menampar. Perempuan pun juga mungkin bisa terjadi, mencekik, menggigit ya. Itu kalau perempuan mungkin menggigit, tapi kalau laki-laki ya menampar ya, nampar, nendang itu biasa ya. Kemudian ini kalau meludahi itu biasanya pada perempuan ya. Kemudian merusak, menghancurkan itu biasanya yang sering melakukan itu adalah laki-laki. Tapi mudah-mudahan di SMK 1 tidak ada karena kebanyakan 90% adalah perempuan, dan mudah-mudahan baik laki maupun perempuan kalian menjadi individu yang lebih baik. Ini hanya sebagai pengetahuan aja apa itu bullying, dan bullying itu ternyata berbagai macam cara, berbagai macam jenis bullying. Ya, bullying secara verbal ini justru lebih menyakitkan daripada fisik. Ya. Kalau kita sadari, bullying secara fisik mungkin sudah ditampar, merah, sakit, nanti sembuh. Tapi bullying secara verbal itu hati yang tidak bisa menerima, biasanya apalagi perempuan ya. Apalagi perempuan kalau dibullying secara verbal ya, diejek, dihina, dikritik dan macam-macam ya, penyataan yang bernuansa yang tidak baik ya, difitnah, ini biasanya sangat mengena di hati. Nah, ini namanya kalau dilakukan setiap hari, nah ini namanya bullying secara verbal. Kemudian yang ketiganya adalah bullying secara relasional atau sosial. Bullying secara rasional atau sosial adalah pelemahan harga diri korban secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan, atau penghindaran. Nah, perilaku ini dapat mencakup sikap yang tersembunyi seperti pandangan yang agresif. Nah, ini pandangan yang agresif, lirikan mata, kemudian contohnya biasanya helaan napas ya. Helaan napas itu juga itu termasuk bullying secara relasional atau sosial ya. Kemudian cibiran, tertawa, tawa yang mengejek dan bahasa tubuh yang mengejek. Nah, bullying ini dalam bentuk ini cenderung perilaku bullying yang paling sulit dideteksi dari luar. Nah, ini bullying secara relasional atau sosial. Nah, ini biasanya ini pelemahan harga diri korban secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan. Nah, ini biasanya ada yang terjadi ya, penghindaran. Penghindaran itu ada umpamanya di dalam kelas ya, ada yang anaknya bersosialisasinya dengan teman itu sulit. Dia cenderung menyendiri. Nah, ketika ada anak seperti itu, nah ini harusnya mari kita gape, kita rangkul, diajak berkomunikasi dengan baik ya. Jangan terus dicibir, dihindari. Nah, kemudian biasanya ini mohon maaf terjadi pada perempuan sih. Kalau ada anak seperti ini tertutup di belakang, duduk sendiri, nanti setiap hari seperti itu ada yang mencibir, ada ada yang pandangannya yang agresif, seperti kemudian lirikan mata yang lirik yang tidak bersahabat ya. Kemudian cibiran, kemudian kalau ada sesuatu dia tertawa, tawanya itu tawa mengejek, bukan tawa yang
bersahabat ya. Nah, ini namanya bullying secara relasional. Mudah-mudahan tidak ada di dalam kelas kalian. Semuanya welcome, semuanya baik ya, sehingga pembelajaran nanti ketika tatap muka ya, mudah-mudahan dengan ada keadaan kondisi kelas yang kondusif sehingga menerima pelajaran dengan baik ya. Tapi kalau di dalam kelas ada yang merasa dibullying ya, dibullying pasti suasana kelas tidak akan kondusif ya. Ada yang bertindak seperti ini, ada yang melirik, ada yang cibir, ada yang mencemooh, ada yang macam-macam seperti itu, sikap-sikap yang tidak baik dimunculkan di dalam kelas sehingga pembelajaran tidak akan kondusif, dan yang dibullying pun juga tidak nyaman di dalam kelas tersebut ya. Nah, kalau seperti ini dengan adanya pembelajaran jarak jauh PJJ seperti ini ya, kita belum pernah bertatap muka, belum pernah dalam satu kelas sehingga kita tidak tahu. Tapi mudah-mudahan kalian menjadi pribadi yang baik ya, menjadi pribadi yang baik nanti ketika tatap muka di dalam kelas, satu kelas, mudah-mudahan semuanya sehat dan kondusif sehingga mengikuti pelajaran juga baik ya. Tidak ada bullying-bullying yang terjadi di dalam kelas, baik verbal, fisik ya, relasional atau sosial, maupun bullying secara elektronik. Nah, yang jenis bullying yang lain ini adalah bullying elektronik atau siber. Nah, bullying elektronik atau siber ini merupakan bentuk perilaku bullying yang dilakukan pelakunya ya, ini biasanya melalui sarana elektronik ya, sarana elektronik seperti komputer ya, zaman sekarang kan IT ya sudah in sekali dan semuanya punya, saya kira ya. Ini bullying secara elektronik atau siber ini melalui sarana elektronik ya, seperti komputer, handphone, ya, internet, website, chatting room, email dan SMS, WA dan lain-lain ya. Ini banyak sekali ya, dengan melalui siber ini biasanya ditujukan untuk meneror korban. Nah, ini biasanya ditujukan untuk meneror korban dengan menggunakan tulisan, animasi, ya, gambar dan rekaman video atau film yang sifatnya mengintimidasi atau menyakiti atau menyudutkan. Nah, waktu ya ada sih, mungkin di kelas ya masih ingat saya ya, yang orang tuanya ke sini, ada putranya waktu itu ngambil ijazah di SMP kalau tidak salah ya, ada yang melakukan seperti itu, hanya foto biasa dan tidak tahu kenapa foto itu kok diupload di grup kelas kalau tidak salah, padahal fotonya foto biasa, menurut kami pun juga seperti itu. Nah, ini namanya bullying elektronik atau siber ya, sehingga anak tersebut merasa tidak nyaman dan kepengen keluar dari sekolah ini karena diintimidasi oleh baik kakak kelas, karena kalau sudah melalui elektronik ya semuanya, apalagi di grup atau di Facebook atau di Instagram itu semua kan bisa lihat, sehingga ada yang merasa bahwa sekolah kami dilecehkan seperti itu, sehingga ada yang tidak terima dan semua akhirnya membullying anak tersebut ya dengan bahasa-bahasa yang tidak baik melalui media elektronik tersebut. Nah, ini namanya bullying elektronik atau secara siber. Makanya kalian berhati-hatilah di dalam menggunakan media tersebut, di dalam menggunakan elektronik ya, di dalam menggunakan HP, gunakanlah sesuai dengan apa yang kita butuhkan, yang baik-baik untuk belajar, jangan untuk mainan yang tidak penting sehingga akan menimbulkan masalah untuk kalian ya. Kita akan menjadi bisa dengan IT dan kita juga akan bisa hancur dengan IT juga ya. Dengan zaman sekarang kan sistemnya sistem IT ya, dengan elektronik yang sangat canggih, maka kalian harus bisa menerapkan diri di dalam penggunaan IT tersebut ya. Kalau kalian bisa terjerumus juga di dalam penggunaan elektronik, kita tidak
bisa menggunakannya dengan baik ya, bisa terjerumus ya, bisa menjadi orang yang tidak baik. Begitu pula sebaiknya, bisa menjadi pintar, bisa menjadi baik kalau kalian juga bisa menggunakannya dengan baik. Bisa mencari ilmu, membaca, mencari pelajaran tambahan lewat internet dan sebagainya. Dan kalian pun juga bisa terjerumus dengan yang tidak baik ketika kalian membuka dengan situs-situs yang tidak baik. Makanya hati-hatilah dalam menggunakan elektronik tersebut sehingga kalian akan menjadi pribadi yang baik dan menjadi sukses ke depannya ya. Jadi kalian sudah tahu tentang bullying ya, ternyata jenis bullying itu bukan hanya bullying secara fisik saja, tapi ada tadi ya, nanti kalian ingat-ingat ada bullying secara verbal, secara fisik, secara sosial, dan kemudian bullying elektronik atau siber ya. Nah, kemudian sebab-sebab dan dampak negatif bullying. Ini sebab-sebabnya, ada sebab dan dampaknya terhadap terhadap siswa yang dibullying ya, terhadap siswa yang dibullying maupun yang membullying. Sebab-sebab dan dampak negatif bullying. Ya. Bullying terjadi karena tradisi turun-temurun dari senior. Nah, ini mungkin kalian sudah tahu sedikit ya, mungkin sudah tahu, mungkin ketika waktu di SMP pun juga terjadi seperti itu. Bullying terjadi karena tradisi turun-temurun dari senior. Ketika ada yang menjadi ketua OSIS mungkin ya, ini biasanya terjadi seperti itu. Dulu waktu mau masuk jadi senior, saya juga seperti itu kan ya, di kepramukaan mungkin seperti itu ya. Sehingga ini sebab-sebab terjadinya bullying ini biasanya merasa bahwa dulu saya dibegitukan, saya ya akan membegitukan kepada adiknya seperti itu. Sebetulnya itu perilaku yang tidak baik ya, itu enggak usah diturun temurunkan, itu sudah biarlah, itu sudah berlalu. Sehingga kamu kalau menjadi pemimpin ya jadilah pemimpin yang baik, jangan terus dulu saya dibeginikan tidak baik ya terus akhirnya orang lain yang jadi korban berikutnya. Itu jangan sampai seperti itu. Harusnya ya kita sikapi dengan baik, kita rangkul adik-adik kelas kalian nantinya ketika kalian menjadi seorang pemimpin. Pemimpin itu baik di dalam mungkin kalian menjadi ketua kelas ya, menjadi ketua paskibra, menjadi pramuka, menjadi OSIS dan sebagainya yang kalian dianggap lebih di atasnya. Jadilah pemimpin yang baik. Jangan sok membullying terhadap bawahannya. Itu tidak baik. Walaupun mungkin ada di antara kalian yang dulu pernah dibullying ya, baik secara fisik, secara verbal, secara sosial, dan secara fiber. Itu buanglah jauh-jauh, maka kalian menjadi pribadi yang lebih baik. Mudah-mudahan seperti itu ya. Jangan terus-menerus, nanti kapan selesainya kalau punya sifat seperti itu. Ya. Kemudian sebab dan dampak negatif dari bullying itu keinginan untuk balas dendam lah, ini keinginan untuk balas dendam karena dulu pernah mendapatkan, ini tadi sudah saya lakukan, sudah saya terangkan ya, keinginan untuk balas dendam karena dulu pernah mendapatkan perlakuan yang sama, sehingga lah itu balas dendam kan dilarang, tidak boleh ya, balas dendam kan tidak boleh, baik di dalam agama kita ya, maupun itu adalah sifat yang tidak baik, balas dendam itu tidak baik. Kita orang yang paling baik adalah orang yang mau memberi maaf kepada orang lain. Nah, kalau kalian punya balas dendam terus-terus, mau selesainya kapan? Tadi sudah saya sampaikan ya, itu adalah tidak baik. Maafkanlah orang yang sudah melakukan yang tidak baik, itu adalah perbuatan yang terpuji, yang baik ya, seperti itu. Nah, jadi jangan punya rasa untuk balas dendam. Saya dulu seperti itu, pernah ditempeleng mamanya kayak gitu ya, pernah dibullying, saya juga akan membullying nanti pada adik. Nah, itu bahasa-bahasa yang seperti itu mari kita buang jauh-jauh ya. Kita itu orang yang baik. Baik itu tergantung dari niat kita. Kalau kita bismillah menjadi seorang pemimpin yang baik, menjadi ketua kelas yang baik, tidak akan membullying, siap menerima kritikan dari teman-teman, karena ini contoh ketua kelas ada pilihan dari teman-teman ya. Kalau menerima kritikan ya kita terima dengan legowo dan dimusyawarahkan bersama untuk mengambil keputusan, itu adalah yang baik ya. Jadi jangan menjadi pemimpin yang otoriter, dan itu tadi yang tradisi turun temurun, ketika ada yang menjadi yang di atas ya, yang dipercaya, baik ketua OSIS, ketua kelas
ya paskibra dan sebagainya itu jangan punya sifat balas dendam terhadap adik-adiknya. Ya, dimanapun kalian berada, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, apalagi ya, di lingkungan masyarakat dan sebagainya, buanglah jauh-jauh sifat yang tidak baik. Maka akan menjadi pribadi yang lebih baik dan itu insya Allah akan menghantarkan kalian sukses ke depannya. Kemudian sebab dampak negatif bullying yang berikutnya adalah perasaan ingin menunjukkan kekuasaan dan kekuatan, ya, superior. Saya adalah yang paling hebat. Saya adalah yang paling hebat di antara kalian. Merasa super sendiri itu tidak baik, ya. Apapun yang terjadi, ya, ini dampak negatif bullying. Sebab dampak ini tidak baik semuanya. Ini merasa dirinya paling hebat sehingga merasa berkuasa itu nggak baik. Kemudian merasa kecewa, ya. Kecewa karena orang lain tidak berperilaku sesuai dengan yang diharapkan. Nah, ini sebab-sebab terjadinya bullying ini biasanya mereka mempunyai sifat seperti ini, merasa kecewa, ya. Kemudian merasa dia sebagai superior, super, paling hebat, ya. Kemudian dorongan untuk mendapatkan kepuasan. Nah, ini kepuasan yang baik boleh, tapi kalau kepuasan hanya untuk karena dulu pernah dibullying, biar saya puas, dulu saya dibeginikan, saya akan membeginikan pada temannya. Nah, itu yang tidak baik, ya. Mudah-mudahan jangan terjadi pada kalian, ya. Perasaan ingin menunjukkan kekuasaan superior itu sudah, kemudian dorongan untuk mendapatkan kepuasan, ya. Kepuasan yang baik silahkan, tapi ini adalah kepuasan yang tidak baik, punya hati balas dendam, ya. Kemudian dianggap menghina atau mengganggu kelompok tertentu, ya. Nah, dianggap menghina atau mengganggu kelompok tertentu. Nah, punya geng. Nah, ini seperti itu, dulu pernah seperti itu. Akhirnya ya ini sifat balas dendam dan tradisi yang turun menurun, kemudian ingin menunjukkan ini adalah kekuasaanku, kekuatanku, ya, sebagai superior, ya. Kemudian merasa kecewa terhadap orang lain, dulu tidak kecewa karena orang lain tidak diperlakukan sesuai dengan yang diharapkan mereka itu mereka yang tidak baik, jadi punya rasa dendam, intinya itu. Ya, mudah-mudahan kalian tidak mempunyai sifat ini, walaupun ada dampak sebabnya, sebab bullying, ya. Nah, kemudian ini dampak, masih ada waktu, ya. Dampak negatif dari bullying ini, ya, terhadap dampak negatif bullying terhadap si korban bullying maksudnya, ya. Dampak negatif terhadap korban bullying, ya, baik secara secara fisik, secara verbal dan sosial, ini berdampak pada si korban yang bullying ini, terganggu fisiknya seperti cedera, terluka, sakit dan sebagainya, itu pastinya. Ini yang fisik, ya, cedera, bisa jadi cacat, ya. Ini dampak negatifnya itu kalau yang secara fisik. Kemudian tertekan psikisnya. Psikis itu jiwa. Kalian sudah saya terangkan tentang apa bedanya fisik dan psikis. Nah, kalau fisik itu ya seperti ini, kalau korban bullying secara fisik itu tubuh, ya, tubuh keadaan fisik itu tubuh dengan segala yang ada di fisik kita, ya, itu bisa mengalami cedera, terluka, sakit dan sebagainya. Tapi kalau tertekan psikisnya adalah jiwanya, ya, seperti si korban itu merasa takut, ya, cemas dan takut yang berlebihan, mau berangkat sekolah aja rasanya sudah takut seperti itu. Kemudian rasa tidak nyaman, ya, resah, merasa tertekan dan gejala tekanan fisik lainnya. Nah, ini sangat berbahaya. Sehingga tidak jarang kalau ada anak merasa bahwa saya mau berangkat sekolah kok rasanya takut, cemas dan tidak nyaman di kelas. Nah, kadang kalau ada anak yang konseling terhadap saya, ada apa, ada masalah apa sih yang saya cari itu. Kenapa kok merasa takut di kelas itu? Kamu ada masalah kayak gitu kalau saya, ya. Apa ada masalah di kelas itu? Nah, ini bisa terjadi juga karena ada bullying secara verbal. Mungkin yang membullying secara verbal itu mengatakan apa tidak terasa, tapi yang dikata-katain itu masih terasa, ya, masih terasa sakitnya. Nah, ini tertekan
psikisnya, jiwanya, rohaninya. Dia sehingga anak ini akan berdampak ya terhadap psikis mereka, seperti takut, cemas, ya rasa tidak nyaman untuk masuk sekolah, mungkin contohnya seperti itu, yang merasa tertekan, gejala-gejala dan gejala tekanan psikis lain. Nah ini kalau anak sudah merasa tertekan, takut dan sebagainya, itu sudah konsentrasi belajarnya sudah tidak bisa. Ya, ini akan sangat mengganggu. Makanya berhati-hatilah di dalam perkataan, di kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di lingkungan masyarakat, di sekolah dan sebagainya. Ini secara tidak kita sadari ini termasuk bullying secara verbal ya, secara verbal, sosial ya. Maka berhati-hatilah di dalam perkataan. Seperti itu. Ini bisa menjadikan berdampak pada dampak negatif pada si korban atau si bullying. Mungkin yang membullying tidak merasa bahwa tadi saya ngomong apa ya. Nah, yang diajak ngomong itu masih terasa. Ini juga bisa terjadi seperti itu. Kemudian dampak negatif dari bullying yang selanjutnya adalah pergaulan sosial terganggu, seperti minder, ya, menyendiri, grogi, pendiam dan tertutup. Nah ini biasanya si korban akan merasa pergaulan sosialnya merasa terganggu, dia tidak fair, tidak care, dan merasa bahwa setiap apa yang akan saya lakukan dia merasa takut, barangkali salah dan sebagainya ya. Kemudian akhirnya terjadi orang yang pendiam, minder ya, tidak mau maju dalam arti dalam segala hal. Biasanya orangnya terus menyendiri ya, menyendiri, tidak mau ditemenin orang lain. Nah, ini sebetulnya ini hal-hal yang seperti ini bisa kita cari tahu. Kenapa kok anak itu menyendiri, ada apa? Lah mungkin di salah satunya ini adalah korban dari bullying. Ya, bullying secara verbal juga bisa. Ya, kalau secara fisik kan sudah jelas bisa terjadi tercidra, bisa terjadi sakit, terluka dan sebagainya. Nah, ini bullying yang tidak kita sadari itu bullying sosial, bullying fiber dan bullying verbal. Ini mungkin bisa terjadi anak ini di kelas kok pendiam, menyendiri, ada apa? Mungkin waktu SMP-nya ya dia sangat ekstrovert ya, sangat introvert, tertutup ya, tertutup, pendiam dan tertutup, tidak mau cerita apapun terhadap temannya. Ini juga bisa terjadi karena merasa ketakutan yang berlebihan sehingga akhirnya menjadi anak yang pendiam. Ini juga bisa terjadi karena dari dampak bullying. Kemudian dampak yang terakhir, yang nomor 4-nya adalah terganggu prestasi belajarnya. Itu pastinya terganggu prestasi belajarnya ya, seperti nilainya jelek ya, tidak konsentrasi belajar, lupa mengerjakan tugas, sampai menurunnya ranking atau tidak naik kelas. Ini bisa terjadi terhadap si korban karena dia sudah tidak mood untuk belajar ya, merasa takut, merasa minder ya, tidak nyaman, resah, gelisah dan sebagainya. Ini akan sangat membahayakan terhadap korban-korban bullying yang seperti ini. Jadi mari kita, setelah kita tahu tentang bullying, mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Jangan sampai menyinggung perasaan orang lain. Nah, ini dampaknya akan sangat berbahaya terhadap teman-teman yang dibullying. Kalau memang ya ada yang cuek, bebek, nggak urusan ya, dibilangin apa, mungkin dibullying secara verbal dalam macam-macam, dia merasa bahwa biarin amat, kalau sudah capek nanti diam sendiri. Mungkin ada yang seperti itu, tapi hati orang kan tidak sama ya. Maka yang paling penting kita adalah evaluasi diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik ya, jadi yang lebih baik, sehingga apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari akan menjadi pribadi yang baik. Dan insya Allah kalau orang yang baik, insya Allah hasilnya juga baik, dan kalian akan menjadi orang yang sukses ke depannya. Seperti itu. Oke, saya kira itu yang bisa Ibu sampaikan tentang bullying. Belum selesai, nanti mudah-mudahan karena waktunya sudah habis, nanti kita lanjutkan di pertemuan minggu depan. Ini yang ikut hanya 60, nggak tahu yang lain kemana, tapi tidak masalah. Mudah-mudahan pengertian tentang bullying kalian sudah paham atau tidak ini? Halo? Ada gambaran tidak? Halo?
Halo, halo, dengar? Iya, Bu. Dengar. Dengar penjelasannya guru tadi? Kalian sudah tahu tentang bullying? Apa aja bullying apa aja? Halo, halo, Iya, Bu. ya apa? Ada berapa bullying yang kalian tahu? 4, Bu. 4. Apa aja, Mas? Halo, Verbal, fisik, ya, relasional, ya. cyber. Siber, oke. Ini siapa ya tadi yang jawab? Mas? Gesa? Mas apa ini tadi? Bukan. Yang jawab? Yang jawab siapa? Irwan, Bu. Oh, Mas Irwan, oke. Ya, mudah-mudahan kalian tahu tentang macam-macam bullying dan sebab dampak dan sebabnya, sebab bullying dan dampak dari bullying. Setelah kalian tahu, mudah-mudahan kalian menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Saya yakin di sini tidak ada yang melakukan bullying, ini hanya pengetahuan saja. Ya. Oke, saya kira itu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya untuk kalian. Nanti kita teruskan di minggu depan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.